peternakan ayam itu masih prospek nggak? Prospek sih. Karena apalagi kan MBG kan juga nyerap juga lumayan banyak. Telur ya. Itu telur. Terus apalagi katanya pemerintah kan juga maunya bangun ternak juga kan katanya. Iya. Jadi ada semacam stereotip bahwasanya kalau di ternak di tempat itu bakalan rugi gitu ya Mas? Nah, iya itu betul. Oh. Betul. Jadi banyak orang yang wah kalau di sini nggak jadi gitu. Oh. Aku pun waktu awal-awal ternak kan belum punya ilmunya juga kan. Jadi ya pasti lebih percaya sama yang sudah berpengalaman kan. Iya. Nah, makanya saya wah masa iya sih gitu saya. Karena dia udah upaya maksimal gitu ya. Si dokter hewan itu udah upaya maksimal tapi kok realitanya kok nggak sesuai ekspektasi kita. Iya. Pasti ada hal-hal lain yang di luar ini gitu ya. Iya, makanya sampai mending dipanggilkan orang pinter aja langsung gitu. Oke, selamat datang Ko Alek Ya. dari Pare Kediri. Ya. Saya nggak yakin tuh Mas dengan looknya Mas Alek ini yang putih bersih ini seorang peternak ayam. Iya, betul. Peternak ayam betul. Beneran peternak ya? Beneran peternak. Bukan kok di konten doang habis itu realitinya enggak itu Wah. beneran menjalani lah Oke. gitu. Jadi mulainya kan 2021 saya ternak. Oh, kenapa ternak? Kenapa memilih ayam gitu dulu? Dan kenapa ternak dulu aja? Kan banyak pilihan tuh kan. Dari lulusan manajemen bisnis kan ya di S1-nya. Betul, saya lulusan Ciputra. Jadi 2020 akhir itu kan saya lulus kuliah. Nah, ayah saya itu pengusaha kayu. Oke. Nah, kemudian saya setelah lulus itu diarahkan sama ayah saya untuk belajar ayam aja gitu. Karena saya ngomong, kamu nggak cocok kayaknya kalau kerja kayu. Banyak mafia di kayu bilangnya gitu. Kamu orangnya terlalu gampang kasihan sama orang bilangnya gitu. Ini orangnya lurus-lurus saja gitu ya, gampang kasihan gitu. Amin ya lurus-lurus saja. Semoga lurus terus ya. Oke. Gitu akhirnya sama ayah saya disuruh belajar ayam aja karena kan biar bidangnya juga beda gitu. Oke. Nah, Maksudku kan gini kan, maksudnya walaupun toh tidak di bisnis kayu yang katanya banyak mafia kan juga bisa bisnis yang lain, misal kayak bisnis di retail kah atau bisnis yang apa. Kan kalau bisnis sama ternak ini kayak beda alam banget gitu loh Mas. Nah itu kok memilih ternak? ya sebenarnya saya pun waktu lulus kuliah itu bingung mau ngapain juga, bingung. Kemudian tapi ayah saya kan ada tempat kandang ini kan yang saya pakai itu kan kandang bekasnya orang. Oke. Tahun 2005 itu miliknya orang lain sampai 2015 itu diambil ayah saya. Itu bekas kandang ayam juga berarti? Kandang ayam broiler dulu sebelumnya. Oh, pedaging. Ya, jadi kandangnya itu seperti kandang-kandang postal gitu. Terus ya modelnya udah kuno lah anggapannya gitu. Akhirnya mangkrak kan, akhirnya sama ayah saya suruh pakai. Suruh coba belajar ternak. Nah tapi ini belum pernah diceritakan di Pecah Telur waktu itu juga kan. Oke. Kandangnya ini memang orang-orang dulu yang pakai di situ atau sewa di sana itu banyak yang rugi. Pada saat itu banyak yang rugi, banyak yang nggak jadilah anggapannya. Jadi ada semacam stereotip bahwasanya kalau di ternak di tempat itu bakalan rugi gitu ya Mas? Nah iya itu betul. Betul. Oh. Jadi banyak orang yang wah kalau di sini nggak jadi gitu. Oh. Terus Mas Alek nyoba sendiri nggak jadi? 2021 sampai 2022 nggak jadi. Oke, wah itu kenapa itu Mas? Jadi memang banyak hal yang seperti yang diperbaiki itu banyak sekali ternyata. Untuk mencapai ayam itu bisa bagus itu ternyata banyak aspeknya gitu. Nah dan kebetulan di kandang itu memang banyak aspek yang tidak terpenuhi. Oke, contohnya apa Mas? Contohnya seperti sirkulasi udaranya. Kemudian kandangnya kurang proper, ketinggian kandangnya. Banyak sama manajemennya juga gitu. Jadi banyak yang diperbaiki. Nah, akhirnya 2021 sampai 2022 itu ya banyak pembelajaran. Oh, salah ini ternyata harus gini, oh salah gitu ternyata harus seperti ini. Iya. Jadi trial and error gitu.
Tadi sebelum Mas Alek bilang bahwasanya itu ruginya di manajemen atau yang lain itu, saya agak menduga ini karena mistis gitu. Banyak nggak orang yang berpikiran seperti saya? Ada, jadi ada yang benar betul, ada yang membantu saya, jadi kayak semacam anggap aja Karyawan dokter begitu? hewan lah Oh, ya, dokter hewan, anggap aja oke. dokter hewan lah ya. Itu dia menganggap semua treatment sudah dilakukan di sini, tapi seperti ini, dia menganggap ini ada mistisnya. Oke. Gitu. Jadi aku pun waktu awal-awal ternak kan belum punya ilmunya juga kan. Jadi ya pasti lebih percaya sama yang sudah berpengalaman kan. Iya. Nah makanya saya masa iya sih gitu saya. Karena dia udah upaya maksimal gitu ya. Si dokter hewan itu udah upaya maksimal, tapi kok realitanya kok nggak sesuai ekspektasi kita. Iya. Pasti ada hal-hal lain yang di luar ini gitu ya. Iya makanya sampai mending dipanggilkan orang pinter aja langsung gitu. Kalau bahasa orang Islam itu diruqyah dulu. Iya, sampai seperti itu. Dan saya ya pas yang ikut aja, karena kan saya belum mantep lah ilmunya kan. Gitu. Terus saya kok kayak gini? Ya, akhirnya kan tetap atau mungkin memang belum selamatan ya kandangnya ini ya. Akhirnya akhirnya belum syukuran ini ya. Belum syukuran. Iya. Akhirnya waktu itu ya cobalah, percaya nggak percaya kan ya hal yang baik kan dicoba kan apa salahnya kan. Oh selamatan juga akhirnya? Ya selamatan juga. Itu juga jadi rutinitas setiap tahun juga sih sebenarnya. Mohon maaf nih, kan kalau di Islam agama saya kan ada selamatan. Kalau Masnya kan non Islam ya? Iya. Agamanya apa? Saya Kristen. Kristen. Itu ada selamatan juga ya di sana? Sebenarnya ada sih, seperti kayak syukuran gitu ada. Cuman kan dari ayah saya biasanya kan kalau gudang kan juga kayak selamatan juga gitu. Jadi akhirnya ya mengikuti adat lah. Cara selamatnya seperti agama Islam gitu, dibagi-bagi. Iya, ya pakai tumpeng. Pakai tumpeng gitu terus juga. Terus panggil itu ya semacam orang yang doain gitu. Manggil ustadz juga. Ya, gitu. Alah. Oh ya, karena biar budayanya juga sama gitu ya dengan orang-orang sekitar gitu ya. Ya, untuk ya toleransi. Toleransi, lah, wih gitu. mantap. Nah, terus kemudian kok nemu, ternyata udah diselamatin juga, secara ikhtiar, secara manajemen juga udah dibenahi. Taunya gimana nih? Pertama apa turning pointnya? Ininya gitu, apanya itu? Oke, jadi ya itu tadi. Ternyata akhirnya saya kan tahu beberapa aspek yang memang harus diperbaiki. Akhirnya saya perbaiki dulu itu. Taunya dari mana berarti? Taunya dari kayak saya juga belajar juga dari artikel internet gitu. Jadi kan nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Saya kan otodidak. Gitu. Jadi memang anggapannya otodidak, terus belajar dari internet dan artikel dan praktek langsung juga. Oh ternyata pemberian ini memang nggak berhasil. Oke, coba yang ini. Pakan yang merek ini sama yang A sama yang B ternyata kotorannya beda. Nah dari situ saya learning by doing gitu sih. Jadi ternyata pakan itu memang tiap pabrikan itu beda-beda komposisinya dan memang bisa memengaruhi kesehatan ayam juga. Nah jadi akhirnya oke, pakan yang ini nggak cocok. Akhirnya saya pakai pakan yang kan ayam itu kan kalau kotoran ayam basah itu kan pengaruh ke kesehatan ayam juga kan. Nah akhirnya saya pasti pilih yang pakannya yang bisa bikin kotorannya juga kering. Jadi kering. Gitu. Nah makanya dari situ ternyata oke, kita pakai pakan yang ini aja. Karena periode sebelumnya itu pakannya pakai yang basah, akhirnya kesehatan ayamnya juga terganggu. Gitu. Akhirnya kita harus ngobatin, belum kalau banyak kematian dan lain sebagainya. Gitu sih. Itu aku pernah lihat juga di video sebelumnya itu, katanya kan sampai rugi ratusan juta ya. Betul. Itu gara pas tahap itu. Betul. Jadi saya ternak 2021 sampai 2000 itu kan pas Covid kan ya. Iya. Jadi panen juga pas hancur, manajemen juga pas hancur juga. Akhirnya saya ruginya double kan, Mas. Gitu. Makanya pada saat 2022 itu memang titik terendah sih waktu itu memang. Jadi kayak memang pengen berhenti ternak. Memang pengen berhenti ternak. Saya sampai beli buku itu loh, Mas, buku Akpol. Tahu nggak?
Akpol. Akademi Kepolisian. Oh, ceritanya mau jadi polisi nih. Iya, karena dari ceritanya orang-orang jadi kerja di pemerintahan kayaknya enak. Lebih enak, lebih menjanjikan lebih gitu. Aman. Iya. Akhirnya saya beli bukunya tebel segini, ada di rumah Mas Yan. Sempat dipelajari gitu ya. Belum. Oh, cuma beli aja. Cuma beli aja gitu. Terus kemudian kok yang membuat balik lagi kan sudah sempat mau berhenti rugi ratusan juta juga. Kemudian kok balik lagi gitu apa Mas? Sebenarnya sedih sih kalau Mas cerita. Cuman ya dari orang tua saya, ibu saya sebenarnya. Ya. Jadi ibu saya yang nyemangatin saya gitulah. Jadi kan sempet kan waktu di Pecah Telur kan saya juga cerita kan. Jadi bertengkar sama ayah saya, terus akhirnya mama saya yang terus support lah. Memberi kata-kata motivasi dia, maksudnya intinya kayak merangkul lah, kamu apa namanya, ini nggak apa-apa. Ya silakan. Jadi ya seperti ngomongin kamu pasti bisa lah, ini papa kamu nggak seperti itu kok, dia sayang sama kamu, cuman memang cara dia memang seperti itu, memang kaku lah gitu loh Mas. Jadi dia apa namanya, mama saya tetap memberi pengarahan kalau papa kamu itu sebenarnya sayang sama kamu, memang caranya yang berbeda gitu. Terus dan lagi dari ibu saya kan juga cukup lumayan banyak tekanan dari orang-orang juga. Jadi semacam, saya kan dulu nggak naik kelas Mas. Saya SD itu nggak naik kelas sekali. Bandel nih berarti. Lumayan waktu SD itu Mas. SMP tobat sudah. Untung waktu SD ya bandelnya. Iya. Ya. Oke, SMP tobat. SD, terus SD kelas 1 itu saya malah diturunkan ke TK. Oh SD SD udah naik kelas 1 nih? Enggak, belum naik-naik kan, saya diturunkan ke TKB. Oh. Nah, terus habis itu kelas 5 SD saya juga nggak naik. Oke. Nah, akhirnya itu yang menjadi omongan orang-orang juga ke ibu saya, ke dari saudara-saudara juga ngomong ini anaknya Yun ini nggak bisa sekolah ini, nggak maksudnya intinya masa depannya suram lah gitu. Nggak tahu gitu gimana masa depannya gitu ya. Banyak sama teman-temannya juga banyak yang ngomongin saya gitu, maksudnya menjelek-jelekan anaknya mama saya lah gitulah istilahnya lah. Tapi mama support kan ya? Tapi mama support gitu. Tapi mama support, mama tidak apa ya, dia tapi mama saya tetap ngomong kamu harus sukses nak, karena banyak yang menghina mama gini-gini, kamu pasti bisa gitu. Itu sih. Mas tadi aku kan belum sempat nih lihat videonya yang kok Alek di Pecah Telur. Tadi mau lihat rencananya. Buruan kok Aleknya datang. Jadi nggak sempat lihat full, baru berapa menit. Iya. Saya itu miss itu. Kenapa kok konflik dengan ayah itu karena apa? Oke. Jadi pada saat COVID itu kan ayah saya juga terguncang kan, Mas. Gitu. Terguncang, akhirnya kan saya juga di hutangan bank, diambilkan kur. Nah, karena kan ayah saya kan juga harus survive kan, untuk usaha kayunya juga kan. Gitu. Terguncang juga itu. Terguncang pada saat COVID itu cukup terguncang. Oke. Nah, akhirnya saya dikurkan. Akhirnya saya suruh apa namanya, ambil cicilan kan kalau kur itu kan, gitu. Nyicil bulan bayar gitu kan. Nah, terus akhirnya kan saya kan waktu pemeliharaan itu kan rugi lah Mas. Nah, kalau rugi kan akhirnya otomatis kan modalnya kan berkurang terus. Nah, terus untuk bayar cicilannya ini gimana? Nah, terus habis itu belum lagi saya kan beli pakan itu di saudara saya. Nah, beli pakan di saudara saya itu gak bisa bayar sampean, mundur juga. Saya juga sungkan, tapi saya tetap datang ke saudara saya. Saya terus terang, intinya saya pasti bayar, tapi saya butuh kelonggaran pembayaran dulu untuk sementara, gitu. Akhirnya, ya itu bertengkar sama orang tua saya itu, ya kenapa aku kok nggak dibantu? Kenapa kok nggak seperti orang-orang yang lain yang disupport, misalkan apa namanya,
membandingkan sama teman-teman lah, sama saudara-saudara yang kerjaan sudah disiapkan, tinggal ngawasin, tinggal intinya tinggal duduk manis. Iya, udah tinggal, disiapin. sudah disiapin, Iya. udah disiapin semua sudah jalan, sistem udah ada dan lain sebagainya. Nah, cuman sekarang sudah beda pemikiran saya. Ternyata itu yang membuat saya itu bisa sampai di titik ini sih malahan. Jadi malah aku bersyukur kalau aku dibantu kayaknya aku nggak akan seperti sekarang kayaknya. Nggak mungkin bisa berkembang lah, bisa step up lah, bisa punya mental yang kuat lah gitu. Itu ternyata dari ayah saya. Itu berarti cukup lama tuh ya, kayak rasa marah itu ya cukup lama ya berarti ya? Cukup lumayan. Saya sempat pernah diem-dieman sama ayah saya tuh mungkin 2 bulan mungkin. 2 bulan mungkin. Karena nggak dibantu. Karena nggak dibantu itu. Bahkan mau pergi dari rumah itu saya. Karena merasa nggak dibantu kan. Gitu. Tapi memang kondisi ayah apa? Memang walaupun tadi agak struggle di dunia bisnisnya, secara keuangan apakah mungkin bisa membantu gitu? Apakah memang tidak bisa membantu gitu? Secara keuangan memang minus mas. Gitu. Karena minus akhirnya kan modal kan berkurang juga terus kan. Dan ayah saya kan harus menyelamatkan bisnisnya dia kan. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu memang minus terus gitu. Mungkin ya memang mungkin ayah juga ingin membantu mungkin ya. Cuma memang dari kondisi juga gak bisa membantu gitu. Iya betul. Memang pengen membantu mungkin. Tapi kan ayah saya itu sebenarnya orang yang nggak bisa ngomong sama anaknya mas. Gitu. Jadi nggak tersampaikan itu? Tidak tersampaikan, tidak bisa ngomong terus terang gitu loh mas. Ini uangnya nggak ada, yang mau dibuat bantu ini nggak ada. Jadi kamu ini, maksudnya intinya nggak bisa ngomong, orangnya kaku memang, orangnya. Tapi dia dengan dengan action sebenarnya. Cuman kan actionnya nggak bisa dilakukan kalau nggak ada uangnya kan mas. Betul. Gitu. I see. Tapi juga juga loh ya, seorang kepala rumah tangga juga kondisi susah. Kadang-kadang juga kayak nggak jaga image lah, bahasanya kayak gitu. Kayak ada gengsi lah betul, ya bilang, betul, ini bisa. lagi turun itu kayak juga ada gengsi juga bilang kayak gitu. Mungkin ya itu salah satunya mungkin seperti itu juga sih. Atau juga bisa jadi untuk menjaga perasaan juga, wah ini kapal sedang goyang nih, jangan sampai yang lain tahu. Kalau yang lain tahu nanti bisa panik gitu kan. Biar aku aja yang tahu gitu juga bisa jadi sih. Benar-benar itu juga bisa jadi. Terus kemudian turning point-nya kemudian mau ngomong lagi, kok kemudian sudut pandang, ini kayaknya bapak enggak kayak gitu. Itu apa triggernya? Tetap dari ibu saya lagi. Ibunya ya? Iya, tetap dari ibu saya lagi. Dia ngomong kalau marah-marahan terus kan nggak ada rezekinya nanti, gitu. Jadi intinya saya yang disuruh minta maaf juga. Gitu. Minta maaf? Ya. Berat banget itu? Lumayan. Cuman nggak apa-apa, saya juga percaya itu soalnya Mas. Saya percaya rezeki itu kan dari orang tua juga gitu. Gitu. Terus gimana waktu itu? Minta maafnya bagaimana? Ya minta maafnya ya kalau saya biasanya ya peluk, cium gitu. Itu sih. Cuman kalau peluk, cium orang tua itu sudah sering sih memang. Dari kecil sudah sering sih. Ya. Gitu. Ya begitulah. Siap jadi sedih nih. Iya. Kayaknya memang bener nih kata ayah, karena gampang kasihan, kayaknya gampang iba gitu loh ya. Mungkin ya benar ya. Tapi kalau dalam Islam itu pertanda orang baik kok. Wah, jadi kalau pertanda orang baik itu biasanya hatinya gampang iba. Kan kalau nggak gampang iba namanya hatinya keras gitu kan. Ya. Amin lah, amin. Yang baik-baik aku aminin semua pasti. Nah, kemudian kok bisa bangkit lagi? Nah, itu gimana caranya? Tadi kan setelah saya berusaha memaafkan, kemudian ibu saya juga tetap nyemangatin saya juga. Kamu pasti bisa lah. Kamu kalau ibu saya yang bilang ya, kamu anak yang baik, kamu pasti bisa lah. Nah terus akhirnya setelah 2023 setelah COVID reda itu Mas. Nah itu yang membuat
turning point-nya di situ. Jadi COVID reda, kemudian saya pas masukkan anak ayam lagi, kemudian panen. Kan saya kan jualan ayam petelur remaja. Oh, bukan jualan telur ya ini? Bukan, belum itu, belum jualan telur itu. Saya dari awalnya itu kerjanya itu jualan ayam petelur remaja. Lah kalau bahasa orang Jawa kutuan. Betul ya, kutuan. Kalau kutuan itu kecil-kecil ya? DOC-nya. Apa namanya itu remaja? Pulet, gitu. ayam pulet. Ayam pulet. Ya. Ya. Jadi saya kan awalnya kerjaan saya kan itu jualan ayam petelur remaja. Karena kan kandangnya itu kan memang pembesaran semua, Mas. Belum ada kandang petelurnya. Gitu. Oke. Nah, dari situ pas saya masukkan DOC, pas naik juga COVID sudah reda, ayam petelur mulai naik. Permintaan naik, harga naik juga. Iya, Oke. gitu. Harga telur kan lagi bagus kan pada saat setelah COVID itu. Nah, dari situ saya panen, kemudian pas manajemen saya juga sudah siap. Semuanya serba siap juga. Manajemen saya juga gitu ya? pas. Jadi pas saya sudah gagal-gagal itu kan belajar dari situ kan, Mas. Jadi saya dapat ilmu, ternyata perbaikannya sudah saya perbaiki kan. Memang sudah saya perbaiki satu persatu pada saat gagal-gagal itu. Iya. Sudah saya perbaiki satu persatu. Pas mau menyerah itu, padahal tinggal selangkah lagi nih. Iya. Nah, untung aja ada mama saya. Yang nyemangatin. Yang nyemangatin itu. Kurang dikit lagi, Iya, kamu pasti bisa. Gitu. Betul. Kalau enggak saya mungkin udah kerja, mungkin cari kerja di perusahaan atau mungkin ke luar negeri. Ke Akpol tadi mungkin ya. Iya, mungkin jadi Akpol juga. Kalau itu dari beberapa perbaikan yang Ko Alek lakukan yang paling mungkin signifikan itu di bagian apa? Perbaikan di apa? Sirkulasi sih, Mas. Sirkulasi ya. Betul. Oke. Ternyata ternak ayam petelur itu memang sirkulasi itu perlu. Itu salah satu faktor penting sih. Sirkulasi berarti udara. Berarti ya. Karena gini, Mas, yang sudah saya pelajari ya. Iya. Itu cuaca kan makin ekstrim kan sekarang. Iya. Beda sama dulu. Dulu anggapannya misalkan kandang yang saya pakai ini dulu itu nggak ada musuhnya. Jadi misalkan kandang kemudian sawah semua, pasti sirkulasinya bagus. Oke. Nah, angin kenceng tuh. Angin pasti kenceng kan? Los nggak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Tapi sedangkan sekarang kiri kanan saya, kiri saya ada peternak ayam juga, kanan saya ada gudang kayu. Udaranya terhalang. Belakang ada kandangnya orang lain. Di Kupang berarti ya? Di Kupang, iya. Nah, itu yang membuat sirkulasinya tidak baik. Akhirnya pertumbuhan terganggu, kemudian amoniak tidak bisa keluar. Akhirnya kan mengganggu kesehatannya ayamnya juga. Gitu sih, Mas. Terus apa yang dilakukan dengan kondisi seperti itu untuk sirkulasinya biar baik? Oke, penambahan kipas. Jadi memang listriknya cukup lumayan. Yang penting kan ayam kita sehat tapi. Iya. Kipas gede-gede itu ya? Saya kipas 30 inch. 30 jadi in gede banget ya? Kenapa? 30 in gede 30 banget kan? in lumayan. Mungkin seini. Seini ya. Selampu ini ya? Selampu ini. Iya. 30 inch. Saya tambahin lagi kipas blower AC. Tahu nggak, Mas? Blower AC? Yang blowernya outdoornya. Ya tahu. Tapi nggak pakai kotaannya ya, cuma kipasnya aja. Yang kipasnya aja, kan gede-gede tuh, baling gede gitu. Nggak kecil kok, ya? Cuma berapa inch ya itu anggap aja 15 in lah ya. Itu dikasih itu? Tambahan itu juga. Satu? Gini, jadi saya kalau kasih itu biasanya misalkan ada 4 sekat. Iya. Kandangnya itu 7,5 kali 7,5. Itu vlog pertama saya kasih yang besar. Yang besar. Vlog yang kedua kasih kecil, vlog ketiga kasih yang besar, selang-seling. Selang-seling. Ngambil itu karena murah atau seperti apa? Ya untuk murah sih. Biar kalau yang 30 inch ini kan wattnya itu sekitar 60 sampai 70 watt. Oke. Nah, kalau yang kecil ini kan kurang lebih 20-30 watt. Gitu. Kalau yang itu populasinya berapa waktu itu yang mulai naik itu? Mulai naik waktu itu ngisi sekitar 4.000 mungkin ya DOC-nya. DOC 4.000 jadi pulet 4.000 juga? Ya jadi pulet 4.000 juga. Terus panen, 3 bulan sekali kan panen. Panen, betul. Gitu. Terus panen berapa kali ya
sekitar 4 kali itu akhirnya saya pengen petelur Mas. Oke. Kan udah enak tuh. Kenapa kok jadi ingin petelur, Mas? Gini, saya juga butuh, kan kalau 3 bulan itu kan ngendon dulu kan Mas. Oh iya, waktu jeda dapat uangnya lama dapat gitu ya. uangnya kan lama. Oke. Dan di samping itu kandang saya kan ada 3, 1, 2, 3. Nah yang aktif itu kan cuma 2 ini. Oh sorry, ternyata saya yang aktif 2 itu berarti sekitar 6.000 waktu itu isinya. Bukan 4.000. Bukan 4.000, sorry. Sekarang yang 4.000 karena yang tengah ini sudah saya bongkar jadi petelur. Oh gitu, siap. Per satu kotak 3.000 gitu ya? Per satu kotak 3.000. Nah yang sini sudah saya bongkar jadi petelur. Nah akhirnya kan yang sini tuh kandangnya rusak Mas. Oke. Nah rusak sudah dari sananya sudah rusak. Akhirnya yang aktif cuma 2. Nah kemudian saya mikir ini rusak. Kalau nggak dipakai juga eman juga ya. Akhirnya kandangnya saya bongkar bawahnya, atapnya tetap ya Mas. Kemudian saya cari kandang bekas. Nah pada awal-awal COVID kan banyak yang jual kandang. Iya. Jual kandang karena kan banyak yang collab tingkar, kan ya, betul. Nah saya kebetulan kok dapat murah. Oh. Dapat 20 juta itu untuk kapasitas hampir 3.500 ekor itu baterai, tempat makan, tempat minum, kayunya jati. Wih, bagus itu Mas. Bagus makanya. Iya. Memang kayak nemu gitu apa? Itu yang besi-besi itu kan? Yang kandangnya. Kandangnya apa tuh namanya? Nah, galvanis. Itu kan mahal, Mas. Mahal itu. Karena saya punya teman juga baru buat katanya, wah ini mahal, yang mahal ininya itu gitu. Apalagi itu ada kayunya jati juga bawahnya ya? Bawahnya kayunya jati juga. Wah, mahal itu kalau buat. Iya, kalau buat kan mahal itu. Iya, betul. Makanya saya beruntung lah dapat murah, ada yang dijual. Dikirim lagi. Dikirim. Mungkin dia butuh uang, Mas. Mungkin ya betul. Mungkin ya. Terus jadinya beli itu. Jadinya beli itu bekas semua. Makanya kenapa saya bisa bangun kandang dikira kan ini dari bapaknya ini uangnya. Suntik modal lagi nih. Suntik modal ini. Kita kan saya kan datang ke itu di Kertosono kayaknya, di Lengkong. Iya. Lengkong. Saya datang ke sana. Dapat info murah habis itu survei gitu ya. Survei langsung, nego-negoan sama orangnya. Akhirnya dapat itu. Gitu. Populasi berapa tadi? Satu blok itu. Satu vlog ini waktu itu 3.000-an lah. Oh, 3.000. Pertama kali itu 3.000-an. Tapi itu kan 3.000 itu kan butuh uang banyak juga kan. Katanya orang ya ini, katanya biasanya per 1.000 itu butuh modalnya 100 juta. Kalau dari nol. Ini apa? Kandangnya atau kandang dan, oh iya, kandang dan isi kali ya? Atau kandang aja itu? Sebenarnya kan saya belum ada bangun dari awal nol kan Mas. Cuman kan saya renov aja. Ya, jadi ada basicnya ya. Tapi kalau secara borongan itu biasanya memang 110.000 per ekornya biasanya. Borongan kandang sampai isi itu 110.000 per ekor. 10.000 berapa? 110.000 per ekor. Iya, berarti kalau 1.000 ekor berarti 110 juta. Ya bener kan berarti. Betul. Ya. Itu kandang plus isi kan? Isi peralatannya betul. Oh bukan isi ayamnya ya? Bukan, ayamnya beda lagi. Beda lagi. Itu kan iya. Itu hanya kandang dan isi kandangnya itu ya kayak peralatan tempat makan, minum, kandangnya. Iya. Oh, bener berarti ya. Betul, benar. Iya. Dan itu tadi 3.000 hanya dapat 30 juta tadi bener? 30.000? Belinya tadi di harga berapa? 20 juta. 20 juta kandangnya. Kandangnya untuk populasi 3.000-an. Iya kan banyak kan, murah kan ya? Murah sekali itu. Nemu makanya dibilang nemu itu bener. Benar. Terus akhirnya ngisi gitu ya? Akhirnya saya isi. Itu kan saya kan bisa bezarin sendiri. Iya. Terus saya isi sendiri gitu. Oh, jadi kalau biasanya tadi dijual ke orang, ini tinggal pindah kandang. Ya jadi kan gini. 6.000 kan, saya satu kandang kan bisa saya naikkan. Ya, dinaikkan. Yang ini kan bisa jual. Oh iya, separuh lah ya. Separuh gitu. Iya. Nah itu pun saya datang ke saudara saya itu, minta kelonggaran tempo. Pakan? Iya, karena kan 6.000, kemudian naikin ke sini kan ayam itu kan baru produksi kan 5 bulan. Mulai belajar bertelur. Iya lama. Nah selama 5 bulan kan ngasih makan terus itu Mas. Gitu. Nah itu uang dari mana? Kalau nggak dibantu saudara saya itu. Tapi saudaranya mau bantu? Mau bantu. Wah, alhamdulillah. Iya. Mau bantu dia.
Awal-awal ya waktu 2022 itu ya sempat marah sama saya. Karena tadi bayarnya Karena nggak saya rutin bayarnya tadi, terlambat. ya. Gitu. Jadi ya, tapi akhirnya saya datengin, tetap datang, saya tetap berusaha komit lah. Itu. Tapi memang di dunia ayam itu apakah ada budaya kayak bayar mundur itu memang jadi budaya ya, jadi bagi peternak ya? Memang ada sebagian yang seperti itu juga ada memang. Jadi kalau di obat-obatan, vaksin itu memang kita dikasih tempo biasanya kurang lebih dari perusahaan itu 1 sampai 2 bulan. Pakai dulu, bayar 2 bulan lagi. Ya, Oke. memang itu mungkin ya untuk menarik ya. Ya, karena makin banyaknya persaingan gitu ya, jadi menarik bagi mereka gitu ya. Ya betul. Oke. Tapi kan cost terbesar kan nggak di situ sebenarnya di pakan. Di pakannya. Kan? Nah, jadi saya juga datengin itu kan penggunaan jagung itu kan 50% kan mas di ayam petelur kan. Ya betul. Saya datengin dia, saya juga minta kelonggaran sama dia. Yang petani jagung. Penjual jagung, gudang jagung. Gudang jagung. Ini bukan saudara? Bukan. Oh, Bukan saudara. boleh juga. Boleh dapat. Iya. Wah, jago lobby berarti. Jadi ya lumayan belajar terus lah. Ya. Sebenarnya lobby nggak jago nggak jago itu sebenarnya dari komitmen kalau menurut saya. Oh, dia melihat kredibilitas juga ya. Iya, jadi yang penting omongannya kita kan sesuai. Misalkan saya tempo 2 nota ya sudah 2 nota, jangan lebih. Kalau mau lebih ya kita ngomong dulu baru dijalankan. Jadi nggak gonta-ganti gitu loh mas. Iya, paham. Kalau saya kan ngomongnya sesuai kebutuhan saya kan. Saya ngomong Pak Angga namanya. Pak Angga, saya butuh kelonggaran pembayaran. Mungkin saya bakal minta tempo 2 nota. Oh. Bisa dibantu nggak? Nah, tapi dia mau bantu. 2 nota itu jedanya berapa lama itu? Jeda 2 nota itu sengaja ngambil lagi. Jadi misalkan saya sudah 2 nota ya. Ya. Saya mau ngambil nota ketiga. Ya. Ya nota yang pertama ini dibayar Harus dulu. dibayar, oke. Nah, nggak ada waktunya. Oh, nggak ada waktunya? Nggak ada waktu. Tapi kan dia bisa menghitung waktu saya. Kan saya pengambilan kan kurang lebih sekitar hampir 2 minggu sekali gitu. Oh. Ya anggap aja 2 minggu lah. 2 minggu kali 2 berarti 4 minggu. Mau Ya. bayar mundurnya 4 minggu kan gitu ya? 2 minggu sekali saya Ngambil 1 nota kan? ambil 1 nota. Kalau 2 nota kan 4 minggu. Ya betul. Nah, gitu. Jadi ibaratnya bayar mundur 4 minggu. Ya mundur. Untuk ngatur sirkulasi keuangannya ayam ini. Ya, Tapi ya termasuk nggak panjang-panjang banget loh. Kan tadi untuk mempersiapkan dari pulet ke menuju bertelur kan 5 bulan tadi dikatakan. Itu kan juga butuh cash flow yang lumayan itu. Ya itu gimana strateginya? Itu strateginya dari saudara saya juga dapat itu. Jadi dia lebih lama lagi. Yang pakan tadi. Oh, pakan tadi berapa bulan? Dia lebih lama lagi 1 bulan lebih lah. Oh, Jadi saya bisa muterin itu. Dan lagi saya kan nggak cuma itu. Saya kan jualan yang lain-lain juga mas. Oh, ada lain-lain juga. Iya, saya kan jualan online juga. Oh. Peralatan ternak juga, saya juga jual. Gitu. Oke. Terus sama saya trading juga. Jadi apa yang bisa saya jual. Misalkan baterai kandang itu. Kan saya kan lumayan banyak yang DM juga butuh kandang. Oh. Terus butuh telur. Saya carikan telur juga itu. Oh. Saya kulaan telur, saya jual lagi. Gitu. Itu orang taunya butuh baterai, butuh telur itu karena ngonten berarti? Karena konten, betul. Oh, karena mulai selain juga peternak. Kok Alek ini kan konten kreator ya, betul ya? Ya, betul. Oh, karena sering konten akhirnya banyak orang yang kemudian DM. Ya, kebutuhannya apa gitu. Betul. Oke. Nah, dari situ kan saya kan dapat cash flow lagi. Ya, Dapat ya. DP. Iya. DP-nya bisa saya puter-puter gitu. Iya. Nah, itu saya kan tapi ya lumayan apa ya? Deg-degan juga. Iya, challenging banget itu, main waktu banget itu. Iya, lumayan deg-degan karena kan megang uangnya orang kan. Iya, betul. Gitu. Terus dan lagi saya kan juga takut kalau saya yang ditipu. Iya, Kan. oke. Nah, akhirnya saya minta DP, sebelum bongkar juga saya minta bayar dulu gitu. Itu bener-bener kayak apa ya, harus bener-bener rapi. Kan ini boleh dibilang juga kalau salah perhitungan itu bisa meleset dan berenteknya ke banyak hal gitu loh. Betul. Nah itu bener-bener kayak harus disiplin banget itu. Bener. Karena muterin uang yang lain untuk bantu yang lain, untuk Iya. subsidi kan gitu kan. Betul. Wah. Itu awal-awal seperti itu.
memang mau gimana lagi. Iya, tapi nggak dibantuin berarti, nggak dibantuin modal lagi berarti sama Wah orang nggak tua. dibantu. Dia bingung. Dia Mak ayah sendiri saya ya? bingung usahanya sendiri. Oh iya. Sekarang Oke. gitu. Berarti singkat cerita udah berkembang tuh berarti ayamnya sekarang ya? Puji Tuhan sudah berkembang. Oh, Iya. sekarang jadi berapa sekarang? Sekarang nanti ayam saya kan lagi renov kandangnya. Kurang lebih hampir 8.000 lah produksinya. Produksinya 8.000. Kurang lebih nanti 8.000. Produksi itu yang ayam petelur kan? Petelurnya. Ya, banyak loh itu. Ya belum lah. Dari 3.000 ke 8.000 kan sudah naik 5.000. Ya lumayan lah. puji Selama Tuhan. berapa tahun dari 3.000 ke 5.000 itu? Lumayan cepet sih. Berarti kan 2023 sampai 2025 ini. Ya, itu cepet itu. Lumayan cepet. Iya, cepet. Karena tapi kan saya kan ya itu tadi banyak tradingnya Banyak juga. yang lain juga. Jadi trading untuk nambahin cash flow, kemudian ditabungkan di produksi gitu ya, Iya, manajemennya betul. ya. Oh, Betul. Oke. Makanya orang kan aku melihat aku kok secepat itu ya kan. Iya, betul. Uang banyak loh. 8.000 kan anggapannya ayamnya aja udah 800 juta anggapannya. Kalau dihitung-hitung ya. Ayamnya. Iya kan kalau 8.000 kan Iya. 800 juta ayamnya. Kalau kandangnya juga 800 juta tadi Oh kan? enggak, kandangnya kan saya renovasi Iya, aja. kalau dihitung dari nol lah ya. Ya kan 800 juta juga. Tadi Kalau kan- dari baru betul. Iya kan? betul. Iya kan? Iya. Berarti tadi kan per satu kalau bikin baru per satu kan 100.000 10. Iya. Kalau boleh dibilang kan 100.000 gitu aja ya. Kalau 8.000 sudah 800 juta. Iya, betul. Berarti kalau sama ayamnya sudah 1,6. 1,6. Wih. Kalau hitung-hitungan kasar ya. kasar ya. Tapi kan ya diputer-puterin semua Iya. lah. Sampai pusing sendiri. Muter sampai pusing orangnya. Oke. Gitu. Kalau berarti sekarang ada 8.000 yang produksi yang petelur dan yang itu masih dilakukan yang apa namanya? Yang pulet itu. Yang pulet masih jalan. Oh. Masih jalan. Cuman sekarang pulet saya untuk ngisi dulu. Oh, untuk produksi sendiri. Untuk produksi sendiri. Oh iya, daripada belian. Sekarang lagi mahal mas. Oh, apa pulet? Pulet lagi mahal. Sampai berapa sekarang? Bisa sampai 85.000. Wih, mahal banget ya. Wih mahal sekarang. Mahal sekali. Biasanya kan lagi mahal karena banyak orang yang butuh kan. Betul. Biasanya lah harganya lagi tinggi gitu ya. Sekarang lagi tinggi ya harga Sekarang telurnya? lagi tinggi. Banyak yang pengen ternak kan. Oh, oke. Lagi permintaan lagi high ini. Lagi high ya. Lagi high. Makanya saya isi sendirilah. Iya, betul. Kan habis afkir juga. Jadi saya isi sendirilah. Ya, yang 8.000 itu ada yang afkir. Sebagian. Waktu kan awalnya kan cuma 7.000 kan. Nah terus kan 3.000-nya udah afkir ini yang kandang ini. Oh, Itu afkir. Akhirnya kan harus ngisi lagi. iya. Regenerasi gitu. Siap. Kok itu kok kan udah jalan tuh awalnya. Aku mau penasaran tuh. Kan udah jalan ayamnya dulu di 2023 lah udah mulai jalan. Kenapa kok kemudian ngonten? Apa tujuannya bikin konten kreator itu? Oke, sebenarnya awalnya nggak ada tujuan ya mas. Nggak ada tujuan? Jadi 2022 kan saya cerita saya titik terendah dan lain-lain Iya, kan. betul. Itu kan saya kan putus juga kan sama pacar saya. 5 tahun saya pacaran. Wih, kenangannya banyak tuh. Kenapa? Kenangannya 5 tahun putus itu biasanya move on-nya agak lama. Oke. Jadi Oh putus. Putus. Triggernya karena putus itu? triggernya sebenarnya biasanya kan tiap malam kan teleponan sama pacar, ya kan? Apa namanya itu kalau malam itu? Sleep call. Sleep biasanya. call. Sleep callan Sleep itu tiap callan. malam gitu ya. Nah, akhirnya malam kan bingung mau ngapain. Mau kan? ngapain? Biasanya sleep call nggak ada kegiatan. Nah, nggak gitu ada kan. kegiatan. Akhirnya saya mikir-mikir ini coba ngonten deh di Oh. TikTok, ya kan? Iya, Akhirnya iya. kan tiap malam kan ngedit, Iya. Gitu. Untuk ngisi aktivitas. ngisi aktivitas awalnya. Oke. Terus. Akhirnya ya dari situ saya ngonten awalnya di TikTok dulu. Oh. Terus awal ngonten itu kok naik videonya. Pertama kali ngupload itu kok naik sampai 5.000-an lah view-nya lah. Lumayan loh. Pertama Padahal- kali loh. Ya akun upload. baru kan, akun baru Akun pertama baru. kali 5.000 bagus banget. Iya, Iya. dari situ semangat Oh. gitu. Terus dari situ misalkan dapat view yang jelek, malah semangat untuk ngonten lagi. Bikin Biar bagus. view yang tinggi. tinggi. Oh. Gitu. Gitu sih. Jadi gara-gara memang awalnya untuk ngisi waktu aja gitu. Awalnya ya? ngisi waktu sebenarnya, nggak ada dorongan sih. Berarti kalau sekarang timnya ada berapa sekarang di farmnya?
Kalau di farm saya. Ya, sekarang. Di farm saya kalau dari untuk kandangnya aja sih kurang lebih ada 8 lah. Oh, 8. 8 itu kan dibagi-bagi sendiri, Iya, iya. gudang sendiri, anak kandang sendiri. Iya, iya. Untuk yang ngurus DOC kan sendiri, mandornya sendiri. Oke. Gitu 8. Terus saya kan sudah ada ini pabrik baterai. Pabrik baterai. Saya produksi sekarang. Oh, yang galvanis tadi. Betul. Sekarang saya produksi. Oh, kenapa produksi galvanis pabrik baterai itu? Permintaan Sebenarnya- tinggi? Kenapa? Karena permintaan tinggi? Enggak juga. Kalau nggak ada pasarnya juga susah buangnya. Oh, Gitu. karena apa tadi berarti? Jadi saya awalnya itu kan jualan online itu kan 2025 pertengahan kan jualan online. Jualan rakitan kandang ayam petelur, tahu nggak Mas? Rakitan kandang ayam petelur. Yang cuma skala rumahan itu loh, yang isinya cuma 12 atau 24. Ya, pernah booming itu. Ya. Pernah booming. Pernah booming ya? Betul-betul. Jadi kayak ada sebuah campaign bahwasanya kita bikin ayam petelur skala rumahan untuk kebutuhan kita sendiri. Betul. Yang isinya tadi 12, 10. Nah, itu bikin ya? Bikin. Oh, oke. Terus. Nah, bikin itu awal-awal ya belum kenceng lah penjualannya. Akhirnya lama-lama kok banyak permintaan. Sampai sekarang kan cukup lumayan itu. Nah, akhirnya kan saya baterainya kan nggak punya. Oke. Saya kan kulaan. Nah, akhirnya kulaan. Terus lama-kelamaan sulit dapat barangnya. Oh. Nah, gitu. Sulit dapat barangnya. Akhirnya saya mau nggak mau coba cari peluang untuk bikin. Bikin sendiri. Gitu. Oh. Karena kan kalau yang rangka besinya kan bisa. Sudah ada tukang juga kan saya. Ya, itu tinggal ngambil bahan, ada tukang, selesai kali itu. Tapi kalau baterainya ini kan harus kulaan kalau nggak punya. Ya. Nggak bisa bikin sendiri kan, memang harus diproduksi kan. Gitu. Oke. Akhirnya Terus sekarang bikin sendiri itu. sekarang bikin sendiri. Sebenarnya fokus utamanya kan untuk menuhin permintaan online-nya ini dulu sih. Ya, yang skala rumahan tadi. Oh, kenceng ya permintaan itu. Lumayan Mas. Menarik. Akhirnya ya udah saya bikin pabriknya. Jadi ya tetap ngelayani partai juga. Cuman akhirnya online saya ini secure. Kan saya nggak mungkin toh Mas, nggak ada barang nggak jualan. Ya kan? Saya kan harus jualan terus. Eman kan kalau sudah ada pasarnya kan. Eman gitu. Betul. Di online kan saya jual obat-obatan juga. Pakan. Ini pakan lagi banyak yang beli pakan mixing saya. Pakan yang saya kasih untuk ayam petelur saya. berarti udah dicampur sama udah dicampur Konsentrat. sama konsentrat sama apa namanya itu Jagung, jagung. katul. Oh. Saya juga. Oh, kenapa? Kenapa banyak orang beli di campurannya Coalek? Apakah lebih bagus begitu? Sebenarnya sama sih. Cuman nggak tahu orang-orang cocok pakai pakan saya. Saya juga bingung. Itu belinya kan harus banyak tuh kan kalau untuk peternakan kan? Atau itu yang rumahan tadi? Rumahan. Oh, yang Kebanyakan rumahan orang tadi. rumahan. Oh, iya. Kebanyakan kan Paham, cuma paham. beli 10 kilo, Paham. 15 kilo. Tadi bayangan saya yang beli itu adalah enggak. skala peternakan. Enggak. Kalau peternakan kan sudah nyampur sendiri biasanya. Iya. Ya. Oh, kalau rumahan make sense sih. Karena mereka kalau mau beli jagung ranch eceran juga ribet, terus iya, juga betul. mereka juga hobi aja untuk boleh dibilang kan itu kan hobi juga ya, hobi yang menghasilkan telur harian juga boleh dibilang ada kemasan hobinya. Jadi mereka juga malas juga mau mixing sendiri pasti. Iya, benar-benar. Padahal kan beli pakan jadi juga ada sebenarnya. Mahal kan kok. Malah lebih murah. Lebih Saya murah? loh harganya malah lebih mahal mereka beli di saya. Tadi ibarat nutrisinya sudah komplit kan. Udah kalau mungkin beli pabrikan kan harus nambah-nambah lagi kan. Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak juga Pabrikan ada yang sudah benar-benar jadi. Oh, dan itu Siap. lebih murah. Lebih murah. Ini Makanya- baru aneh. Mungkin ya efek itu juga sih, konten itu juga sih. Oh. Mungkin iya, ya orang iya. jadi tahu IG saya. Iya. Tahu akhirnya Bros Farm jualan pakan, Iya, akhirnya iya. mereka beli di Beli saya. sekalian, nggak mau ribet juga. Mungkin nggak mau ribet itu juga ya. Kalau ke toko pakanan effort ya. Effort ya, ini sekalian lah sudah dan kan udah terpercaya juga konten itu kan ada trust yang Trustnya, tercipta ya. Betul. Kalau dari IG sama Instagram yang paling banyak menunjang penjualan dari mana? Sebenarnya kalau yang
untuk customer yang oke itu di Instagram menurut saya sih. Heeh. Kalau yang di TikTok kan mungkin view-nya banyak lah. Cuman untuk konversi ke pembelian itu lebih ke Instagram sih kayaknya. Marketnya di situ. Marketnya lebih apa ya? Lebih pembelinya lebih apa namanya? Ya lebih apa namanya? Kalau ngomong ya bingung juga. Kalau TikTok kan mungkin lebih banyak, mungkin generasi yang agak gen apa namanya? Gen alpha atau mungkin gen Z itu ya. Mungkin kalau di Instagram kan udah gen milenial. Kalau di Instagram itu anggapannya pembelinya lebih serius lah. Ya betul gitu. betul. Kan usia juga pengguna Instagram mungkin lebih tua daripada TikTok. Iya benar. Jadi yang peduli ayam itu mungkin nongkrongnya nggak di TikTok gitu. Nongkrongnya di Instagram. Berarti di Facebook ada kemungkinan rame kok. Iya. Karena Facebook lebih tua lagi. Generasinya ya. Benar. Jadi ada kemungkinan di Facebook juga rame itu. Benar. Tinggal diupload aja. Coba aja. Ya. Jadi mantap. Orang pabriknya itu ada sekitar 12. Oh, pabrik doang ini. Pabrik doang. Yang tadi ngurusin baterai tadi. Baterainya itu 12. Sekarang pendapatan malah gede itu kayaknya. Kalau dari yang ayam dan lain sebagainya. Gedean mana kok? Compare dari semua pendapatan income yang tadi tercipta. Kalau yang baterai ini kan masih baru sih. Oh, masih baru ya. Masih baru kurang lebih ya 4-5 bulan lah. Oh, oke. Ya tetap yang utama tetap ayam ya. dulu. Karena harian itu ya. Karena harian, betul. Oke, menurut Ko Alek nih seorang peternak ayam yang sudah lama dari 2020 ya, tadi 2021 sampai sekarang 2026 kan udah 5 tahun. Sebenarnya peternakan ayam itu masih prospek nggak? Oke. Menurut Ko Alek? Prospek sih, karena apalagi kan MBG kan juga nyerap juga lumayan banyak. Telur ya. Itu telur. Terus apalagi katanya pemerintah kan juga maunya bangun ternak juga kan katanya. Iya. Itu bukan jadi kompetitor nanti malahan? Harusnya malah enggak sih. Kalau enggak tahu ya. Ini pemikiran saya aja sih. Malah harusnya harga pakan itu malah bisa distabilkan sama pemerintah. Oh, karena dia ada kepentingan juga. Untuk saya mikirnya sih gitu. Jadi, jadi bisa dibantu untuk harga telur juga bisa stabil. Akhirnya kan peternak juga secure untuk harga telurnya juga kan. Gitu. Iya. Karena pemerintah ada kepentingan juga menstabilkan harga telur. Karena dia punya kandang. Mereka kan juga punya kandang. Oke. Gitu. Nah, terakhir kok. Saya ingin belajar apa sih kayak mindset Ko Ale kan juga berangkat dari S1 bisnis juga di Ciputra, kemudian juga bisnis yang udah lumayan jalan tuh 5 tahun udah mulai growth dan juga sekarang banyak cabangnya walaupun awalnya hanya di peternakan ayam sekarang macam-macam. Ya. Apa yang membuat bisa growth kayak gitu apa? Mindsetnya saya. Ya. Kalau saya itu orangnya kan suka coba dulu meskipun nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Gitu. Jadi awal-awal kan saya jualan macam-macam itu kan juga nggak tahu ini bakal laku nggak ini gitu, nggak tahu. Jadi saya orangnya itu lebih pengen coba dulu, nggak usah mikir ini laku atau enggak, yang penting kita coba jual gitu. Berarti nyobain aja gitu ya? Coba aja, kan saya juga banyak kan nyoba pada saat SMA, pada saat kuliah kan saya juga jual kuliner juga pernah, jual yang lain-lain, sepatu, HP di Instagram saya jual juga pernah, semua saya coba jual. Saya kan juga jual itu waktu kuliah jas kayak jas pengantin gitu. Random banget ya ini jualnya. Iya, karena ketepaan saudara saya bikin, saya bantu untuk jualin gitu. Jadi lebih ke jangan malu untuk jualan, gitu. Karena kalau malu-malu ya nggak akan nyoba ya kan, gitu. Karena kan ya itu tadi nggak usah mikir laku atau enggak, coba aja dulu. Ternyata kalau nggak laku ya udah coba cari yang lain. Kalau laku ya udah kan berarti seneng kan, kalau berhasil kan, gitu. Coba aja intinya gitu ya. Kalau laku seneng, kalau nggak
laku coba yang lain. Ya, betul. Terus kemudian kok next mau ngapain lagi nih? Yang mau di agenda next apa? Apalagi dari Bros Farm? Oke, kalau mungkin sekarang lebih ke pengembangan kandang ayam petelur sih. Karena saya sudah ada lokasi baru juga. Oh, udah ada Ya. lokasi baru. Puji Tuhan lah, sudah ada lokasi baru meski belum besar lah. Dekat dengan lokasi lama. Kurang lebih 20 menitan. Oh, cukup jauh. Cukup lumayan jauh. Gitu. Nah, itu lagi mau pengembangan ayam petelur. Iya, iya. Inginnya di skala berapa nanti ayamnya? Nanti kalau saya proyeksikan kalau saya dapat lahannya sebelahnya lagi ya bisa 30.000 mungkin. Wah, Mungkin ya. mantap, mantap. Semoga ya. Ya, 30.000 itu kalau menurut Ko Alek butuh berapa lama? Wah, tergantung. Kalau saya makanya saya kan belum tahu. Belum bisa membayangkan nih. Tapi kalau dibayangkan untuk 20.000, 20.000. ya 20.000 mungkin saya butuh waktu kurang lebih 2-3 tahun mungkin. Cepat banget. Iya, kan ya dengan cara yang tadi. Tempel-tempel cari cuan-cuan tempel, cuan-cuan tempel. Oh, iya. Jadi investasinya di situ. betul. Iya, iya, iya. Jadi memang ya itu memang kan caranya orang kan beda-beda ya jalannya untuk menuju ke sana kan. Iya, iya, iya. Beda-beda. Jadi mungkin saya bisa di 2-3 tahun karena saya ya muterin uangnya kan Iya, betul. benar-benar Kenceng gitu ya. Iya. Itu. Oh iya, aku jadi keinget ini. Ko Alek kan sukses nih, boleh dibilang di ayam ini berkembang. Iya. Tapi ada juga yang tidak berkembang kok. Ada juga yang bahkan dijual obral dan lain sebagainya. Apa yang membuat orang itu nggak sukses di usaha peternakan ayam? Ya mungkin yang saya nggak bisa ngomong juga sih. Kan banyak faktor juga kan ya sebenarnya. Cuman kalau saya disuruh menjawab mungkin daya juang. Terus mungkin dia tidak mau perbaikan karena gini. Karena peternak lama sama peternak baru ini beda, Mas. Kalau peternak lama ini kan dia itu punya pakem pemeliharaan sendiri kan. Nah, kadang yang nggak berhasil itu kan mungkin nggak tahu ya saya. Mungkin yang sudah lama ternak saya kan juga nggak tahu. Tapi yang dari pemikiran saya sendiri, peternak lama ini nggak mau beralih ke metode baru. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di kandang dulu nggak ada lawannya, peternak lama itu kan anginnya kan bagus. Betul, ya betul, kan? betul. Terus akhirnya peternak lama ini tiba-tiba dikelilingi sama banyak orang, banyak kandang-kandang baru, bangunan atau lain-lain sebagainya. Akhirnya angin tidak ada kan, Mas. Nah, akhirnya peternak lama ini kan dikira yowis nggak berhasil aja. Tapi kan ternyata banyak hal juga yang harus diperbaiki. Mungkin sirkulasi udaranya, mungkin ketinggian kandangnya dulu nggak usah tinggi. Saya kan lihat kandangnya orang-orang yang peternak-peternak lama itu kan modelnya kan genteng kan, Mas. Iya, ya? betul ya. Ya. Ketinggiannya kan nggak terlalu tinggi juga. Dari ayam ke tanah kan nggak terlalu pendek. Iya, iya. Dulu mungkin works mungkin. Iya, iya. Sekarang nggak cocok untuk sistem cuaca sekarang nggak cocok Sekarang harus agak tinggi. Sekarang harus tinggi. Apalagi kandang misalkan dulu dia peternak lama kan pasti ngijeni dulu kan, Mas. Dia kan duluan. Akhirnya sirkulasi udara juga bagus meskipun ketinggiannya nggak tinggi. Akhirnya kotoran bisa kering. Akhirnya nggak bau. Oke. I see. Itu kan masuk akal kan kayak gitu, Mas. Akhirnya lama-kelamaan ayamnya banyak yang sakit terus. Diobati nggak sembuh-sembuh ya pasti nggak sembuh-sembuh. Orang kandangnya aja nggak kamu perbaiki. Nah kayak gitu sih. Betul. Saya tuh kadang-kadang itu berpikir kok gini. Bahwasanya di industri ayam ini sangat high risk banget gitu loh. High risk banget. Jadi kadang-kadang kita katakanlah nanti di angka skala 20.000, 30.000. Bahkan kan ada sekarang kok yang sudah ratusan ribu gitu ya. 100.000. Ketika ada problem itu bisa hampir kayak yang mati banyak gitu lah. Saya tuh nggak kebayang, nggak bisa bayang nih ya Allah nanti 70.000 mati, 60.000 mati itu kayak kayak berapa kerugiannya gitu loh, kayak nggak bakal pusing banget gitu loh. Betul. Nah kayak itu ada mitigasinya nggak kok? Kado kok Alek? Gini Mas, kalau itu sih
menurut saya ya, kalau misalkan bisa tiba-tiba mati banyak itu mungkin dari pekerjaannya juga bisa. Misalkan kalau mandor saya itu kan peka terhadap ayam kalau sudah sakit. Oh. Nah, Jadi dia pekerjanya kan itu nggak peka gitu ya? mungkin bisa jadi nggak peka atau mungkin bisa jadi nggak mau laporan. Oke. Akhirnya penanganannya telat, akhirnya mati banyak gitu. Kalau mandor itu tugasnya dulu mungkin kan sama saya. Dulu kan saya kan ikut ke operasional lah, sering bantu lah. Tapi sekarang kan saya kan fokusnya untuk pengembangan kan mas. Akhirnya operasional saya sudah bagi sendiri-sendiri itu. Nah terus kalau mandor itu tugasnya ya tiap hari harus kontrol ayamnya. Kalau ada sakit ya harus langsung lapor. Terus kita harus ngapain nih, mau penanganannya kayak gimana nih. Biar meskipun memang anggap aja kena virus lah ya mas ya. Kena virus. Nah ini kalau penanganannya cepat mungkin nggak sebanyak itu matinya. Nah tapi kalau diem aja yang pekerjanya nggak ada inisiatif, diem aja. Kita kan kalau sudah fokusnya ke pengembangan kan nggak mungkin saya setiap hari ngontrol kan mas. Saya pasti percayakan ke tim saya. Yang mandor tadi. Saya percayakan ke tim-tim itu. Nah itu yang mungkin luput gitu. Jadi nggak segera laporan, akhirnya nggak segera ditindak, akhirnya sudah menjalar kemana-mana. Baru, oh iya ayam saya sakit lah. Udah telat. Sudah telat. Padahal dia sudah tahu, mungkin sudah tahu. Mungkin sudah tahu, tapi nggak mau ngomong atau mungkin nggak peduli atau gimana. Saya kan nggak tahu juga. Oh, I see. Jadi even itu virus, kalau katakanlah manajemennya udah rapi, ya mitigasi nggak terlalu parah. Nggak terlalu parah. Betul. Oh, I see. Oke, Ko, terima kasih udah nyeritain banyak hal tentang mindset, tentang peternakan ayam, dan saya salut. Ko Alex termasuk orang yang anak muda, milenial berarti ya, petani milenial, petani milenial, peternak milenial yang bisa mengembangkan usaha ayamnya dan membuka banyak opportunity baru. Iya. Closing statement dari Ko Alex untuk penonton Pecah Telur. Mungkin saya pengen ngomong untuk anak-anak muda sih ya. Oke. Jadi jangan gampang nyerah. Pasti semua orang kan punya persoalan masing-masing lah. Jadi mungkin itu semua itu gangguan untuk kamu menuju ke kesuksesan. Jadi apapun masalahmu, ya semua orang punya masalah. Jangan merasa kamu paling susah. Dulu saya merasa seperti itu. Dulu aku mungkin mikir seperti kalian. Oh hidupku paling susah. Oh aku ini bukan terlahir dari orang kaya. Oh aku ini nggak bisa apa-apa. Ya semua start pointnya pasti beda-beda. Aku yakin semua orang start pointnya beda-beda. Perjalanan kita itu berbeda-beda. Jadi mari berjuang. Itu terima kasih Ko Alex. Sampai jumpa di next episode teman-teman.